Halo Sobat Monev, jumpa lagi di channel Monev Learning by Monev Studio. Sobat Monev pernah dengar program BOS misalnya? Atau yang paling familiar deh di telinga kalian, yaitu program Kartu Prakerja. Nah, itu semua merupakan program dari pemerintah Indonesia yang didanai oleh APBN, di mana salah satu sumbernya adalah dari pajak yang kita bayarkan. Jadi, secara tidak langsung, program-program pemerintah tersebut didanai oleh sebagian dari pendapatan kita. Dan perlu Sobat Monev ketahui bahwa untuk satu program saja bisa menelan biaya hingga triliunan rupiah loh. Gak percaya? Mari kita cari datanya. Tahun 2021, anggaran Kartu Prakerja mencapai 20 triliun. Kemudian, tahun 2021 juga, anggaran BOS mencapai 52 triliun. Nah, dari sini, yakin nih kalian gak mau tahu dengan dampak yang diberikan oleh program kepada para penerima manfaatnya, yang barangkali kamu adalah salah satunya. Nah, untuk mengetahuinya, kita mau kenalin nih tentang salah satu jenis evaluasi, yakni evaluasi dampak. Jadi, evaluasi dampak merupakan jenis evaluasi yang berupaya untuk menilai apakah dampak yang diperkirakan oleh suatu proyek atau program itu terwujud atau tidak. Evaluasi dampak memberikan informasi tentang dampak yang dihasilkan oleh suatu intervensi, baik itu positif dan negatif, disengaja dan tidak disengaja, langsung dan tidak langsung. Di mana evaluasi ini harus menetapkan apa yang telah menjadi penyebab perubahan atau dampak yang dihasilkan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Terdapat 3 pilihan desain penelitian dalam evaluasi dampak. Di antaranya, yang pertama eksperimental, di situ ada RCT atau Randomized Control Trial. Kemudian yang kedua ada quasi eksperimental. Yang pertama ada difference indifference atau DID estimators. Yang kedua matching estimators. Yang ketiga ada regression discontinuity design atau RDD. Yang keempat match DID estimators. Dan yang kelima instrumental variable atau IV estimators. Kemudian yang ketiga ada non eksperimental. Di sana ada yang pertama with and without comparisons. Kemudian yang kedua ada before and after comparisons. Nah, kemudian kapan menggunakan evaluasi dampak? Jadi evaluasi dampak dapat dilakukan pada semua jenis program, termasuk pemberian layanan, pengembangan kapasitas, mobilisasi, dan pengaruh kebijakan. Juga pada sektor apapun, mulai dari kesehatan hingga tata kelola. Para peneliti dapat menggunakan jenis evaluasi ini diantaranya untuk pertama, menunjukkan bahwa proyek atau program efektif dan atau good value for money, terutama jika ada kemungkinan pendanaan dikurangi atau bahkan ditarik jika tanpa adanya bukti kuat terkait perubahan yang dihasilkan. Kemudian, membuat keputusan tentang apakah proyek atau program akan memasuki fase baru atau tidak. Dan yang terakhir adalah adaptasi proyek atau program, meningkatkan skala atau mereplikasi proyek atau program percontohan atau inovasi. Nah, Sobat Monev sekalian, Monev Studio telah memberikan berbagai layanan peningkatan kapasitas monitoring dan evaluasi untuk berbagai organisasi. Salah satu di antaranya adalah pelatihan evaluasi dampak untuk staf Monev, Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Nah, jika organisasimu butuh pengembangan kapasitas dalam evaluasi dampak, bisa hubungi di nomor 0811 366 039.